Merosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi. Dan malam ini masih tentang Palestina. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara kita yang ada di Palestina? Dan apa pelajaran dari peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan dari pembantaian orang-orang Zionis Yahudi terhadap kaum muslimin yang ada di sana? Tentu seorang muslim harus cerdas. Setiap peristiwa itu ada pelajaran. Secara khusus bagi orang-orang Palestina, secara umum tentu kita yang ada di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang mengatakan kami ini lemah, apa yang harus kami lakukan untuk saudara kami di Palestina sana? Untuk berangkat ke sana saja tentu perlu biaya, terutama orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia punya penyakit stroke atau mungkin penyakit-penyakit yang dia tidak mampu bergerak saja tidak bisa, tapi keinginan kuatnya ingin membantu saudaranya luar biasa. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada senjata yang dikatakan para ulama lebih dahsyat dibandingkan para tentara-tentara perang. Bahkan lebih dahsyat dibandingkan senjata-senjata yang canggih sekalipun yang banyak tersebar hari ini, bahkan nuklir sekalipun. Tapi senjata ini terkadang kita meremehkannya, bahkan terkadang istihza, mengolok-oloknya. Padahal senjata ini lebih ampuh dari seluruh senjata yang ada. Apa itu? Doa. Doa itu senjata yang paling ampuh, kawan. Ada ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagus sekali. Beliau mengatakan, atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadi inqidha'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apakah engkau mengejek doa dan menyepelekannya? Tidakkah engkau tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa? Anak panah yang dilepaskan di malam hari
tidak mungkin akan meleset. Melainkan anak panah itu pasti akan tepat pada titiknya. Dan setiap waktu ada akhirnya. Artinya di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala ingin mengatakan, dari setiap orang yang berdoa, anggap saja orang Indonesia ini berapa jumlahnya, tidak mungkin seluruh orang yang berdoa itu semuanya meleset, tidak mungkin. Kalau kita rame-rame memanah di malam hari, pasti di antara anak-anak panah itu pasti akan terkena sasaran, ikhwan. Kita tidak tahu anak panah yang mana. Begitu juga kalau kita berdoa masing-masing, kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Karena cukup satu orang yang diterima doanya itu sudah bisa menolong saudara-saudara kita. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jangan pernah meremehkan sebuah doa. Atahza'u bid-du'ai wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Apakah engkau mengejek doa dan menyepelekannya? Tidakkah engkau tahu apa yang akan diperbuat oleh doa itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa itu sebuah mukjizat. Coba bayangkan, bumi yang luas ini bisa ditenggelamkan oleh lautan dan menghancurkan kaum Nuh. Apa penyebabnya? Karena doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, maka Nuh pun mengadu kepada Tuhannya bahwasannya aku adalah orang yang dikalahkan, maka tolong aku. Apa yang terjadi setelah Nuh berdoa kepada Allah, inni maglubun fantasir, ya Allah aku sudah dikalahkan, aku sudah diancam kaumku, tolong aku. Maka setelah Nuh berdoa kepada Allah, Allah katakan fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dzati alwahin wadusur. Maka setelah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu langit dan Allah turunkan hujan sederas-derasnya. Kemudian kami jadikan bumi memancar mata air dimanapun bumi berada. Maka bertemulah dua air langit dan bumi itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak menghancurkan musuh-musuh, cukup dengan doa, kan? Nuh berdoa, hancur musuhnya. Nuh tidak menghadapi musuhnya dengan pedang, dengan senjata, dengan tongkat, dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, tidak. Hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allah kirimkan pertolongannya, kan? Bukan mustahil bagi kita. Kalau kita betul-betul mengikhlaskan doa kita kepada Allah Azza wa Jal, minimalnya itulah yang bisa kita bantu kepada saudara-saudara kita di Palestina itu. Fir'aun dengan segala kesombongannya dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Kemudian dia bersumpah untuk membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan mengatakan zarni aqtulu Musa, biarkan aku yang bunuh Musa, katanya. Siapkan pasukan besar, dikejarnya Nabi Musa. Tetapi Musa tidak menghadapi Fir'aun dengan fisik. Musa menghadapi Fir'aun dengan doa. Perhatikan doanya dalam surah Yunus ayat 88.
Allah mengatakan wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Musa mengatakan, ya Rabb kami, engkau telah memberikan kepada si Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rabb kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan. Ya Rabb, binasakanlah harta-harta mereka dan kuncilah hati-hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Hanya berdoa seperti Nabi Musa alaihi salatu wasallam minta agar diturunkan azab kepada Fir'aun. Apa yang terjadi? Fa'aghraqnahu wa junudahu. Kami tenggelamkan Fir'aun dan juga seluruh bala tentaranya. Jadi doa ini bagian daripada mukjizat. Bukan mustahil kalau kita terus berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, minimalnya bisa meringankan beban saudara kita yang ada di sana, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari sedang sholat menghadap Ka'bah. Tiba-tiba kemudian Abu Jahal datang dan mengatakan, siapa yang bisa meletakkan salah jazur? Salah jazur itu kotoran unta, kayak ususnya, jeroannya yang masih berdarah itu baru disembelih. Dia letakkan di pundak Muhammad itu, falahu kada wa kada, dia akan mendapatkan ini dan itu. Tiba-tiba qama ashqal qaum, berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, namanya Utbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid ini tiba-tiba berdiri dan mencari salah jazur, kotoran unta. Allah takdirkan dapat pula tuh. Kemudian dia melihat Rasul masih sujud lama di depan Ka'bah, diletakkan pula salah jazur itu, kotoran unta itu di pundak Rasul. Rasul dalam posisi sujud. Rasul tidak bangun dari sujudnya sampai datang Fatimah putrinya. Kemudian Fatimah membersihkanlah kotoran unta yang ada di bahu Rasul sampai bersih. Baru Rasul kemudian bangkit dari sujud dan menyelesaikan solatnya. Selesai solat, maka Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada ayahnya untuk mendoakan keburukan kepada 7 orang yang ikut serta dalam menyakiti Rasul, meletakkan salah jazur di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis, maka Nabi SAW berdoa laknat dengan menyebut namanya satu persatu. Apa kata Rasul? Allahumma alaika bi Abi Jahl ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. Semoga Allah melaknat Abu Jahal, semoga Allah melaknat Utbah ibn Rabi'ah, semoga Allah melaknat Syaibah ibn Rabi'ah, semoga Allah melaknat Walid ibn Utbah, semoga Allah melaknat Umayyah ibn Khalaf, semoga Allah melaknat Uqbah bin Abi Mu'aid. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, ini orang-orang yang dilaknat oleh Rasul gara-gara menyakiti Nabi. Ini kan sudah menzalimi Nabi, coba kan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Laqad ra'aitu alladhi samma sar'a yauma badrin jami'an thumma suhibu ila qalibi badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, demi Allah, nama-nama yang disebut Nabi SAW tadi dilaknat satu persatu. Allah kabulkan doanya Rasul. Semuanya orang-orang yang disebut dalam doa itu semua dihinakan dalam perang Badar, dan semua mati dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Bahkan Uqbah yang meletakkan Salah Jazur di pundak Rasul menjadi tawanan, dia pun disalib dan dibunuh dalam tiang saliban, dan dialah orang yang pertama kali disalib dalam Islam karena dia sudah menghinakan Nabi SAW. Lihat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan remehkan sebuah doa, karena doa itu ikhwan bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh senjata. Dosa itu bisa melakukan apapun yang tidak bisa dilakukan oleh para tentara. Maka jangan pernah remehkan doa, karena doa itu perkara yang sangat besar dan di sisi Allah sangatlah agung. Hanya itu yang bisa kita berikan. Selain mungkin kalau antum punya harta, kita bisa sumbang. Tetapi kekuatan doa itu yang dibutuhkan oleh orang-orang Palestina hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dimuliakan bukan karena harta. Dimuliakan bukan karena pangkat. Dimuliakan bukan karena jabatan. Dimuliakan bukan karena penampilan, tapi kita dimuliakan itu karena Islam. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa kata Umar? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, innallaha a'azzana bil Islam. Allah itu memuliakan kita dengan Islam. Mahma ibtaghaina, kata Umar bin Khattab, maka siapapun yang mencari ghaira ma a'azzana Allah, selain yang Allah muliakan, maksudnya Islam, adzallanallahu azza wa jalla, pasti Allah hinakan kita. Siapapun yang mencari kemuliaan di luar daripada Islam, maka pasti Allah akan hinakan kita. Hari ini kita kenal Masjidil Aqsa, kita kenal Al-Quds. Dari mana? Siapa yang mengenalkan kita bahwa di Palestina itu ada tempat suci, ada masjid ketiga yang disebut masjid yang dikunjungi dan berpahala. Siapapun yang datang ke sana kemudian sholat dapat pahala besar. Ada yang mengatakan 500 kali sholat, di tempat yang lain mengatakan 250. Dari mana kita tahu? Di sana ada masjid, di sana ada negeri yang disucikan. Yang memberitahu adalah agama kita, Islam. Jadi yang menghubungkan kita dengan mereka itu adalah keislaman. Kalau bukan karena agama, tidak mungkin kita terhubung dengan mereka. Karena Islamlah yang menghubungkan kita dengan mereka. Kalau seandainya, ikhwan, saya ingin bertanya, kalau seandainya ini hari ini ada orang yang menghinakan Ka'bah, anggap saja datang orang bawa gada, kemudian dihancur-hancurkan Ka'bah itu, kemudian disoting jadi viral, kira-kira apa kata dunia? Tentu Pak, orang akan menghujat dia kan. Apalah kok Ka'bah mau dihancurkan? Mungkin satu dunia akan menghujatnya. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai darah seorang muslim dibandingkan kemuliaan Ka'bah. Apa kata Nabi SAW ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah? Dia sempat tawaf di Ka'bah. Kemudian kata Nabi SAW sambil memandang Ka'bah dan memegang kiswah Ka'bah dan mengatakan, ma atiyabuk wa ma a'zamuk wa a'zama hurmatak. Alangkah indahnya wahai engkau Ka'bah, alangkah agungnya wahai engkau Ka'bah, alangkah besarnya kehormatan engkau Ka'bah. Tetapi walladhi nafsi Muhammadun biyadih, kata Rasul, demi jiwa yang zat Muhammad berada di tangannya, la hurmatil mu'min a'zam indallahi min hurmatiki. Tapi kehormatan seorang mukmin, kata Rasul, jauh lebih mulia dibandingkan kehormatanmu hai Ka'bah.
Kalau ada orang yang menghancurkan Ka'bah kemudian dikecam satu dunia, harusnya ketika darah kaum muslimin ditumpahkan harus lebih kita kecam lagi, itu maksudnya. Hari ini yang tertumpah darah di Palestina ini bukan 1-2 jiwa, sudah mencapai angka 10.000 lebih jiwa. Yang kata Menteri Luar Negeri kita ini, Bu Retno, setiap 10 detik ada kematian bayi. Setiap 10 detik ada kematian bayi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang Fir'aun, ada 3 tokoh yang seolah-olah 3 tokoh ini semua wataknya ada pada Zionis Israel hari ini. Pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun. Ini 3-tiganya hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun, Haman, Qarun. Fir'aun haus kekuasaan, Haman penjilat penguasa, dialah yang mengatur tentara Fir'aun, dan Qarun penyandang dana. Ini kalau 3 perkara jadi satu, rusak manusia. Kalau orang sudah haus dengan kekuasaan, punya militer, punya kekayaan, maka dia bisa menindas siapapun. Itulah Zionis itu, Yahudi. Merasa berkuasa di bumi dan mengatakan kami itu abna'ullah wa ahibbah, kami itu orang-orang pilihan Allah. Merasa punya persenjataan yang canggih yang tidak dimiliki oleh orang-orang Palestina, bahkan tidak dimiliki oleh negara-negara Islam sekalipun. Dan punya dana yang kuat luar biasa. Makanya semena-mena aja mereka itu menindas anak-anak. Bahkan korban yang diserang oleh Zionis Yahudi itu hampir secara keseluruhan, kalau tidak anak-anak, wanita. Coba, memang mereka sedang mengadakan genosida, betul-betul mau dihabiskan itu warga Palestina itu, dan negerinya mau dijajah, dicaplok. Intinya itu sebenarnya. Makanya nanti saya akan ceritakan pelajaran besar bagaimana jeritan-jeritan ahlu Gaza, anak-anak Gaza, wanita-wanita Gaza, dan orang-orang Gaza secara umum. Tetapi jeritan mereka jadi pelajaran besar bagi kita, betapa rendahnya kita di hadapan orang-orang Gaza hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa kisah yang saya rangkum dari jeritan orang-orang Gaza. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di negeri kita kalau ada kerusuhan, ikhwan, pasti ada kriminal. Kalau ada kerusuhan, pasti ada kriminal. Entah penjarahan, pencurian, perampokan. Jangan itu. Ketika ada musibah gempa saja, yang ada di mana tuh? Tiba-tiba datang bantuan dari luar, wah dicuri bantuannya, kan dirampok di tengah jalan. Padahal bantuan itu belum sampai ke tempat, udah dihadang di tengah jalan. Rebutan pengen ngambil duluan, dia tidak ingat saudaranya di sana kan. Terkadang mereka menjarah tempat-tempat yang penting bisa bertahan hidup. Tapi itu tidak berlaku di Palestina. Tidak ada perampokan, tidak ada pencurian, tidak ada pencopetan, tidak ada kriminal. Padahal mereka kalaupun mencuri itu dalam kondisi lapar, mempertahankan jiwa supaya tidak mati, sebenarnya sah-sah saja. Melakukan hal yang haram, memakan bangkai yang haram untuk mempertahankan jiwa kan. Tapi itu tidak dilakukannya. Walaupun dalam kondisi darurat sekalipun mereka lapar, ada yang 2, 3, 4 hari, 1 minggu tak makan, hanya minum saja, sudah lunglai, sudah lemah, tapi mereka tidak melakukan kriminal. Ada orang seperti mereka, dan mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjagaku,
Dialah sebaik-baik pelindungku. Luar biasa. Tawakal yang diajarkan penduduk Gaza ini harus kita tiru. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang wanita, seorang ibu. Ibu ini dia menggendong anaknya. Anaknya berlumuran darah dari kepala sampai kaki karena terkena runtuhan bom dan sudah tidak ada nyawanya. Tapi ketabahan sang ibu ini terekam oleh kamera dan dia mengatakan, taqabbalhum ya Rabb, taqabbalhum indaka ya Rabb, auladi fidaul Quds, katanya. Ya Allah, terimalah anakku, terimalah anakku di sisimu karena dia telah menebus dengan nyawanya untuk kesucian Al-Quds, katanya. Coba bayangkan, hati wanita ini terbuat dari apa? Sabarnya luar biasa. Bahkan dia bersyukur kematian anaknya karena bisa menebus dengan jiwanya untuk mempertahankan Al-Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan lebih hebat daripada itu. Ada seorang wanita baru saja melahirkan. Tiba-tiba kemudian ada bom. Kemudian runtuh rumahnya. Bayinya terkena runtuhan langsung mati. Tapi ibunya selamat. Dan dia mengatakan, fal yuqtal min abna'ina ma yuqtal, satadhallu abna'una litadfa wa litabqa fi hadhihi al-ardi, kata dia. Apa katanya? Silahkan kau bunuh siapapun sesukamu, katanya, dari anak-anak kami. Hei Yahudi, hei Zionis, silahkan kalian bunuh dari anak-anak kami sesuka kalian membunuh, silahkan bunuh, katanya. Tapi tetap saja keturunan kami yang lainnya akan lahir dan akan membela tanah suci ini di negeri kami sendiri. Coba seandainya kalau jiwa seorang ibu seperti mereka, tentu laki-laki akan terkalahkan dengan wanita. Kekuatan jiwanya, ketabahannya. Jelas-jelas baru lahir, anaknya terbunuh, tapi dia mengatakan seperti itu. Silahkan kau bunuh anak-anak kami, silahkan. Nanti akan ada lagi anak-anak kami dari rahim-rahim yang lain untuk mempertahankan negeri yang suci ini, katanya. Coba lihat kekuatan, ketabahan, kesabaran, tawakal yang luar biasa. Kalau semua wanita dunia seperti ini, kami laki-laki kalah mentalnya dengan mereka. Ini baru cerita wanitanya, belum laki-lakinya di Gaza tuh. Bahkan ada seorang bapak dan anak, dua-duanya terluka. Dua-duanya terluka dan dua-duanya sama-sama dimasukkan ke dalam rumah sakit. Taulah rumah sakit sana, semua sudah dibom sehingga peralatan kurang, perobatan kurang, terkadang ada yang diamputasi tanpa bius. Anda bisa rasakan sakitnya tuh, diamputasi tanpa bius karena sudah nggak ada lagi obat bius untuk mengeluarkan proyektil dan begitu seterusnya. Luar biasa mereka. Sampai ada anak kecil karena takut dioperasi, baca Quran dia. Anak kecil karena takut dioperasi, baca Quran dia, baca surah Al-Isra. Karena anak-anak Gaza itu kecil-kecil, kalau tidak hafal Quran aib bagi dia itu. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa untuk menghilangkan rasa takut dan sakit itu dengan bacaan Quran, padahal masih anak-anak tuh. Ya Allah, siapa yang mendidik mereka coba? Kalau bukan terlahir dari ibu-ibu yang memang pandai mendidik anak-anaknya. Jadi ada seorang bapak dan anak itu sama-sama terluka, dimasukkan ke rumah sakit. Kemudian sama-sama dibaringkan. Luka anaknya lebih parah daripada luka bapaknya. Sama-sama dikasih selimut. Kemudian bapaknya menangis. Tiba-tiba anaknya bangun dan mengatakan, ya abata, sabron ya abata. Wahai ayahku, sabar.
Justru anak yang mengatakan sama bapaknya suruh sabar. Coba, anak-anak Gaza ini luar biasa. Dia bisa ngomong seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh atau dikisahkan ada seorang nenek yang sudah tua. Dia menyaksikan pertempuran di hadapan kedua matanya. Masjid dibom, rumah dibom, rumah sakit dibom. Dia menyaksikan bagaimana bergelimpangannya mayat anak-anak laki-laki dan begitu seterusnya. Dia pun mengatakan, al-ardu arduna wal adu ma yamliku shibran minha. Ini tanah-tanahku katanya. Dan musuh-musuh itu maksudnya Yahudi, satu jengkal pun mereka tidak punya tanah di sini. Kemudian dia mengatakan, humul ghabirun wa nahnul baqun wal ghabiruna sayarhalun wa nahnul baqun ma kanat fina zaitun. Dia mengatakan, mereka para pendatang musuh-musuh itu. Mereka adalah para pendatang musuh-musuh itu. Dan kami yang memiliki wilayah ini. Dan para pendatang mereka sebentar lagi akan pergi. Dan kami akan tetap di sini selama di antara tengah-tengah kita ada zaitun. Dia mereka. Subhanallah. Begitulah mereka mempertahankan tanah mereka. Walaupun harus menyerahkan jiwa-jiwa mereka, gitu maksudnya. Sampai sebagian mereka mengatakan, kalaupun kami harus dicabut nyawa kami hari ini ya Rabb, asal kau ridho, kami siap mati. Mereka sudah tidak terpikir dunia, ikhwan. Sudah tidak terpikir dunia lagi. Yang ada hanya mencari keridhaan Allah, siap mati syahid. Sementara kita di sini hati kita masih terpaut aja dengan dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Rasul. Sudah cinta dunia dan takut mati. Sehingga karena itulah kemudian kita meremehkan doa tadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan saya menyaksikan satu video itu. Ada anak perempuan. Di hadapannya ada sekitar 14 jasad, semua keluarganya. Dan dia satu-satunya yang masih hidup. 14 orang itu mati. Kemudian sambil memvideokan, dia sebutkan nama satu, ini bapak saya namanya ini ibu saya namanya ini paman saya namanya ini saudara saya namanya ini. Semua disebutkan satu-satu. Tidak ada raut kesedihan sama sekali. Sama sekali. Menyebutkan satu persatu ayahnya, ibunya, pamannya, saudaranya. Coba pengen 14 orang, tinggal dia sendirian. Coba, sehebat itulah ketabahan anak-anak Gaza, anak Palestina itu. Tenang saja dia. Makanya karena kondisi genting hari ini, hampir semua warga Gaza itu mereka menulis di tangan-tangan mereka, di perut-perut mereka, di kaki-kaki mereka, nama-nama mereka, supaya kalau seandainya terjadi bom kemudian runtuh, orang-orang yang mencari jasad itu sudah tidak susah lagi mengenali ini jasad siapa. Jadi dikasih nama tuh, tangannya, perutnya, kakinya. Karena sewaktu-waktu Zionis Israel itu bisa mengebom di mana saja. Karena di sana tidak ada tempat aman masalahnya. Mau sembunyi di masjid ya dibom, mau sembunyi di rumah sakit ya dibom, mau sembunyi di rumah ya tetap dibom, mau sembunyi di mana. Dan pengeboman itu bukan semakin surut, kecaman dunia itu tidak ngaruh sama sekali bagi Israel tuh. Tetap saja intennya itu seperti itu aja setiap harinya. Dan jelas genosida yang mereka inginkan, karena sasaran itu selalunya anak-anak dan perempuan. Makanya mereka ditulis di tangannya namanya, di kakinya. Jadi kalau meninggal sudah nggak bisa lagi dikenali rupanya, dia tahu namanya, siapa namanya, ini anak siapa, ini anak siapa. Sampai seperti itu mereka siap mati. Itu kan namanya orang siap mati, menulis nama. Mereka siap mati, kita pula siap hidup. Apa kata Khalid bin Walid ketika ditanya apa sih kunci kemenangan orang Islam itu? Apa kata Khalid bin Walid? Nahnu nuhibbul maut
kama tuhibbul haya, katanya. Karena kami cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Itulah kunci kemenangan, kata Khalid bin Walid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada anak kecil Gaza. Ketika ditanya, kenapa orang-orang Yahudi Zionis itu menyerang kalian, katanya. Apa jawaban anak kecil ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Lihat, anak kecil aja sudah tahu. Kemudian membacakan ayat lagi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka akan senantiasa memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau bisa kalian murtad, katanya. Ini yang ngomong anak-anak. Dia membacakan dua ayat ini. Artinya memang ditanamkan betul oleh orang tua mereka tentang kejahatan orang Yahudi itu dari zaman ke zaman kepada kaum muslimin, sehingga anak-anak kecil sudah tahu kejahatan mereka itu. Harusnya itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai dikatakan oleh penduduk Gaza itu, ngapain kalian menunggu kasih sayang, rahmat dalam hati orang-orang Yahudi itu? Bahkan para padri dan pendeta mereka, tidak usah ditunggu, karena mereka itu batu bukan hati. Ya betul, mereka batu bukan hati. Karena Allah mengatakan tsumma qasat qulubuhum, kemudian menjadi keraslah hati mereka. Hati Yahudi itu keras seperti batu, ikhwan. Makanya tidak ada rahmat sama sekali kan dalam hati mereka. Lihat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh penduduk Gaza, pembantaian, pembunuhan, genosida, pelecehan kepada para wanita itu bukan kali ini saja. Laisat bijadid, katanya. Ini perkara bukan baru. Mereka sudah seperti itu berpuluh-puluh tahun. Mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi penduduk Palestina itu memang dari dulu seperti itu kondisinya, ditindas. Dibantai oleh orang-orang Zionis Yahudi. Diperlakukan tidak hormat, diambil tanahnya, dibunuh jiwanya, dibantai anak-anaknya. Memang itu bukan, kata dia, laisat bijadid. Ini bukan perkara baru. Ini sudah lama yang seperti ini. Tapi pembantaian hari ini, ikhwatu fiddin, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, banyak peperangan, tapi tidak sedahsyat dan seganas Zionis Yahudi membantai anak-anak dan juga perempuan. Enggak ada. Makanya wajar kalau negara-negara Islam mulai bangkit. Karena ini pembantaian, bukan peperangan. Penipu orang-orang Yahudi yang mengatakan kami sedang mencari teroris Hamas. Tidak ada di pengungsian Hamas. Dibom pula pengungsian itu. Mereka minta supaya ngungsi, setelah ngungsi dibom. Akal-akalan orang-orang Yahudi saja. Kita teringat dahulu di masa Tatar, ketika kemudian Tatar menyerang Baghdad, rajanya namanya Maghul, itu membantai para ulama, membantai para khatib, membantai para a'immah, membantai para ustadz, membantai orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak dan juga para wanita. Tidak tersisa kecuali dibantai di Baghdad. Yang hidup itu hanya sedikit. Bahkan membakar masjid-masjid, membakar kitab-kitab para ulama. Dan yang lari dikejar kemudian dibunuh. Itu Maghul tuh, ya, Raja Tatar tuh. Akhirnya terjadi apa? Hampir sepanjang jalan tuh ada bangkai, karena nggak ada yang nguburkan. Akhirnya semakin hari membusuk, semakin hari jadi wabah. Akhirnya terjadi wabah satu Baghdad di mana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rupanya apa yang terjadi dengan kebengisan Tatar kepada kaum muslimin yang ada di Baghdad yang terjadi kala itu, terulang oleh Zionis Yahudi hari ini. Coba bayangkan. Para dokter menangis. Sudah tidak sanggup lagi mereka menampung pasien.
Bahkan keluarga dokternya pun terkena juga, mati juga dibom. Sehingga akhirnya pasien itu bergelimpangan di mana-mana. Coba Pak. Sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada listrik, tidak ada kesehatan. Makanya wajar kalau kata Menteri Luar Negeri kita Bu Retno itu, setiap 10 detik ada kematian. 10 detik ada kematian, 10 detik ada kematian, atau 10 menit ada kematian. Jadi satu hari itu kita bisa bayangkan berapa orang mati kalau hitungannya per 10 menit. Makanya wajar kemudian jumlah kematian itu semakin hari semakin meningkat. Padahal waktunya hanya sesingkat-singkatnya 30 hari, tapi sudah 10.000 lebih jiwa melayang. Gak masuk di akal, ikhwan. Kenapa kemudian jiwa-jiwa itu sangat murah kemudian dilayangkan oleh orang-orang itu? Tapi kita yakin, persis seperti ucapan Nabi SAW kepada Ammar ibn Yasir saat ibundanya Sumayyah dipantai oleh Abu Jahal, ditusuk kemaluannya sampai mati. Kemudian juga suaminya Yasir juga ditusuk sampai mati. Kemudian Rasul tidak bisa apa-apa, seperti kita tidak bisa apa-apa melihat Palestina hari ini. Apa kata Rasulullah? Dengan menyabar-nyabarkan keluarga Ammar dan mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, Allah sudah janjikan surga kepada kalian. Itu kita hanya bisa mengucapkan seperti itu kepada warga Palestina, kan? Apalagi yang kita harus ucapkan, ya. Sabarlah wahai penduduk-penduduk Palestina, insyaallah janji kalian surga. Di mata kita mereka mati, tapi di mata Allah mereka hidup. Di mata mereka kita hidup, boleh jadi di mata Allah kita mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Apakah kau mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati? Tidak, mereka hidup. Mereka sedang mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita yang hidup dianggap mati, mereka pula yang mati dianggap hidup. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira, kata Allah, kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian perkara yang telah mendatangi umat-umat sebelum kalian? Belum datang petaka kepada kalian, belum datang bencana kepada kalian, belum datang gempa kepada kalian. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum ada perkara-perkara ini kepada kalian? Artinya di sini bahwa ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji hamba-hambanya tentang kejujuran dan dustanya iman seseorang, kan? Makanya Allah mengatakan, apa kalian menyangka akan masuk surga padahal kalian belum disentuh dengan petaka, belum disentuh dengan bala, belum disentuh dengan gempa, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan, kapan pertolongan itu datang? Maka Allah mengatakan, ingatlah pertolongan itu dekat. Di zaman Rasul, ikhwan, ada seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad ini majikannya namanya Ummu Anmar. Ummu Anmar ini punya perusahaan pandai besi. Khabbab ini yang menjadi pekerjanya. Kalau takdirkan Khabbab masuk Islam, maka Ummu Anmar marah. Setiap hari ambil besi, dipanaskan, disundutkan lagi di badannya. Murtad atau kusundut, murtad atau kusundut. Tapi dia mengatakan, tidak, aku tidak akan murtad. Setiap hari kena sundutan besi panas, sampai tidak ada tempat di badan kecuali sundutan besi panas itu. Khabbab ibn Arad. Karena sudah tidak tahan, ikhwan. Siapa yang tahan disundut besi panas? Dia datang kepada Nabi SAW dan Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ala tastaghfir lana, ala tad'ulana. Rasul, tidakkah kau meminta pertolongan cepat untuk kami? Tidakkah kau iba kepada kami? Berdoalah kepada Allah, katanya. Tapi Nabi mengatakan kepada Khabbab ibn Arad,
Tenang wahai Khabbab. Orang dulu ada yang disisir besi, daging dan tulangnya terpisah, mereka tidak bergeming dari agamanya. Ada yang digergaji tengah-tengah, kemudian belah badannya mati, mereka tidak meninggalkan agamanya. Ada yang dikubur hidup-hidup, mereka juga tidak bergeming agamanya. Tenang Khabbab, kemenangan itu pasti datang. Jangan tergesa-gesa. Nanti kalau ada orang berjalan dari Son'a ke Hadratul Maut, tidak takut kecuali kepada Allah. Nanti setelah kemenangan. Tapi lihat, Nabi SAW mempermisalkan kepada Khabbab ibn Arat, kemenangan itu akan datang. Kemenangan itu akan datang. Maka kita juga sama mengatakan, insya Allah lambat laun kemenangan itu akan datang. Makanya saya nasihatkan dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak bisa berdoa, mendoakan saudara kita, minimalnya jangan panjang lisan. Sudah tidak membantu, tidak berdoa, ngomong macam-macam soal Palestina. Ada kan orang kayak gitu? Terutama bazar-bazar ini. Mengeritik ini, mengeritik itu kan salahnya. Pantaslah kalian begitu karena kalian menyerang duluan, macam-macam ceritanya. Kalau kita tidak bisa berdoa untuk saudara kita, minimalnya jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan itu, atau menyebarkan berita hoax. Sudah diam. Falyakul khairan au liyasmut. Katakan ucapan yang santun kalau tidak bisa diam. Minimalnya kalau kita tidak bisa membantu dengan harta kan doa. Tapi kalau tidak mau berdoa, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kaum muslimin, gitu maksudnya. Karena ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang Gaza hari ini memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka mewarisi kekuatan ketabahan para nabi. Ya, karena memang para nabi juga banyak diuji di negeri itu. Bagaimana Ismail disembelih? Di mana? Di Palestina juga tempatnya. Nabi Zakaria digergaji sampai mati. Di mana tempatnya? Palestina juga. Kemudian kepala Nabi Yahya dipenggal. Di mana kejadiannya? Palestina juga. Kemudian Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. 18 tahun lamanya dia sabar. Di mana tempatnya? Palestina juga. Termasuk pelipur lara Nabi. Ketika Rasul ditolak dakwanya di Mekah, kemudian ke Taif, diusir lagi dari Taif, tidak bisa masuk Mekah. Akhirnya Rasul sempit dadanya, hampir putus asa. Akhirnya Allah hibur dengan cara apa? Dimi'rajkan. Di mana tempat mi'raj? Palestina. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, balik lagi, kemudian balik lagi ke Mekah. Para nabi diuji kesabarannya, dan mereka warga Gaza pun diuji kesabarannya, dan mereka mewarisi kesabaran itu. Yang boleh jadi kita tidak bisa. Andailah kita menduduki posisi mereka, mereka yang ada di sini, kita yang ada di sana, ikhwan, mungkin kita sudah stres bunuh diri, karena tidak punya ketabahan dan iman dan tawakal kuat seperti mereka. Maka ini pelajaran besar, ikhwatu fiddin. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasihlah kepada penduduk Gaza yang telah menjaga Masjidil Aqsa dengan cara berdoa. Tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Apa kata Allah? Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau kalian berdoa meminta pertolongan kepada Allah, Allah pasti akan ijabah doa kita. Asal penuh dengan keyakinan dan keikhlasan untuk membantu saudara-saudara kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan, dan kita persembahkan kepada saudara kita yang ada di Palestina sana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi sebuah renungan kajian di malam hari ini. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung.
Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,